Buat banyak anak muda di Indonesia, terutama di awal tahun 2000-an, Honda Jazz itu bukan cuma sekedar mobil. Bukan. Dia itu udah jadi ikon, simbol status, pokoknya mobil impian yang nentuin gaya satu generasi. Siapa sih yang nggak pengen punya mobil ini waktu itu? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya mobil yang dicintai semua orang yang jadi raja di kelasnya selama belasan tahun, tiba-tiba hilang begitu aja? Yuk, kali ini kita coba bongkar bareng-barang kasus hilangnya sang legenda dari jalanan Indonesia. Oke, sebelum kita cari tahu kenapa Jazz menghilang, kita harus mundur sedikit dulu. Kita perlu paham kenapa sih mobil ini bisa sampai disebut legendaris. Soalnya, status ikonik inilah yang jadi kunci dari semua jawaban. Perjalanannya itu dimulai di tahun 2004. Muncul generasi pertama, CGD3, yang benar-benar jadi pelopor dan langsung bikin semua orang jatuh cinta. Terus, di tahun 2008, muncul generasi kedua, GE8, yang jadi evolusi sempurnanya. Dan puncaknya, tentu aja generasi ketiga, GK5 di tahun 2013 yang jadi raja hatchback yang gak terkalahkan. Jadi, apa sih resep rahasianya? Kenapa Jazz bisa jadi mobil primadona anak muda pada masanya? Nah, ayo kita bedah satu persatu formula kesuksesannya. Ini dia nih kombinasi mautnya. Desainnya itu anak muda banget, fun to drive, teknologinya juga paling depan, jadi salah satu yang pertama pakai transmisi CVT di kelasnya, halus banget. Dan tentu saja, mesin VTEC-nya yang legendaris, yang ngasih kesan, wah, mobil ini kencem. Plus, waktu itu saingannya kayak Suzuki Swift atau Toyota Yaris, jujur aja belum bisa ngasih paket selengkap Jazz. Saking ikoniknya mobil ini, sampai muncul mitos yang, ya ampun, gila banget. Dulu banyak banget yang percaya kalau titik merah di logo Jazz di belakang itu ada emas putihnya. Hasilnya, emblem Jazz jadi incaran maling di mana-mana. Ini nunjukin betapa mobil ini tuh udah bukan sekedar mobil lagi, tapi udah jadi bagian dari budaya populer kita. Oke, setelah sukses besar dengan GK5 yang desainnya serba tajam, agresif, dan keren, harapan orang Indonesia tuh tinggi banget buat generasi selanjutnya. Semua nungguin mobil yang lebih futuristik, lebih gahar lagi. Tapi, yang datang malah sebuah kejutan yang bikin semua orang kaget. Nah, disinilah sumber masalahnya. Pasar Indonesia lagi suka-sukanya sama desain yang tajam dan agresif. Malah dikasih desain yang kebalikannya 180 derajat. Dari yang tadinya garang, malah jadi imut, membulat, dan kelihatan lucu. Ini pertaruhan desain yang benar-benar berisiko. Kalimat ini benar-benar ngerangkum kekecewaan pasar dengan sempurna. Desain barunya itu terasa asing banget. Perubahannya drastis, sampai-sampai dibandingin sama mobil lain yang citranya beda jauh. Ini nunjukin kalau desain ini udah keluar dari DNA Jazz yang kita kenal dan cintai di Indonesia. Coba bayangin kalian jadi distributor Honda di Indonesia. Kalian lihat desain baru ini dan kalian tahu ini hampir pasti nggak bakal laku. Nah, di situasi kayak gitu, kalian harus ngambil keputusan bisnis yang sulit tapi juga harus cerdas. Jadi, intinya begini. Pihak Honda Indonesia sadar betul kalau mereka paksain jual model baru ini, penjualannya bakal anjlok. Daripada merusak nama besar dan citra legendaris Jazz yang udah dibangun puluhan tahun, mereka milih jalan yang lebih aman. Stop, jangan dijual sama sekali. Disuntik matilah Honda Jazz di Indonesia. Langkah selanjutnya tentu aja nyari pengganti yang pas. Dan pilihannya jatuh ke City Hatchback. Kenapa? Simple. Desainnya itu persis seperti yang dimauin konsumen Indonesia, tajam, sporty, modern. Ini langkah bisnis yang sangat logis buat ngisi lubang besar yang ditinggalin sama Jazz. Walaupun udah ada penggantinya, jujur aja rasa kangen sama Jazz itu nggak pernah hilang. Masih banyak yang berharap suatu hari nanti Jazz bakal balik lagi. Tapi ada beberapa kenyataan pahit di dunia bisnis yang bikin kembalinya sang legenda itu hampir mustahil. Coba deh lihat data ini. Ini luar biasa banget. Bertahun-tahun setelah discontinue, harga bekas Honda Jazz, apalagi yang GE8 dan GK5, itu cenderung stabil, bahkan seringnya malah naik. Ini bukti nyata kalau nama Jazz itu masih punya sihir yang kuat banget di pasar, jauh di atas pesaing-pesaingnya. Sekarang, kita lihat angka yang lebih besar. Honda itu menguasai sekitar 11,5% pasar mobil di Indonesia. Kelihatannya angka yang besar kan? Tapi pertanyaannya, apakah angka sebesar ini cukup kuat buat maksa kantor pusat Honda di Jepang? Dan disinilah kenyataannya. Meskipun 11,5% itu angka yang bagus dan bikin Indonesia jadi pasar penting, ternyata angka itu belum cukup buat ngasih Honda Indonesia kekuatan buat minta desain khusus ke markas besar mereka di Jepang. Kita penting,
Tapi belum cukup penting. Soalnya, sistem kerja di perusahaan global kayak Honda itu sangat terpusat. Jadi mimpi buat bikin Jazz edisi khusus Indonesia itu ya cuma mimpi. Semua keputusan desain utama itu adanya di Jepang. Honda Indonesia paling banter cuma bisa ngelakuin penyesuaian kecil, kayak setting suspensi biar pas sama jalanan kita, tapi bukan ngerombak total tampang mobilnya. Dan seakan belum cukup, ada dua paku terakhir di peti mati Jazz. Pertama, desain e-mode yang nggak kita suka itu ternyata laku keras di Jepang. Jadi buat apa Honda Pusat repot-repot ngubahnya? Kedua, tren dunia otomotif sekarang lagi bergeser. Orang lebih milih SUV, jadi pasar hatchback makin kecil dan bukan prioritas utama lagi. Pada akhirnya, kisah Honda Jazz ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang menarik buat dipikirin. Seberapa jauh sih sebuah perusahaan raksasa global harusnya nurutin selera pasar lokal yang unik dan penuh semangat? Ini adalah pertarungan klasik antara visi global yang seragam melawan realitas lokal yang beragam. Menurut kalian gimana?